Oke teman-teman, ini rambut sebelum dipotong oleh peserta kursus ya. Ini hasil potong bersama peserta kursus. Dari mana, brother? Oke, ini brother kita dari Purwokerto. Hasil potongan model cepak abri ya. Oke, coba putarkan. Oke, ke depan. Oke, sip, bagus. Cobalah ke sebelah sana aja. Ada peserta kakinya. Nah, teman-teman, ini bagian belakangnya dan ini bagian samping kanannya sebelah sini ya. Nah, ini tinggal diatur aja tadi kena. Tinggal disisir aja teman-teman ya. Di hair dryer bagus lagi lah. Gitu. Takutnya ada yang komen ini kenapa bagian depannya gini. Itu hanya tinggal pengaturan styling aja teman-teman. Dan ini hasilnya. Ini situasi kursus DBC Barber School Indonesia. Cepak itu nggak usah diparting ya. Enaknya sebelah kiri aja dulu. Mulainya yuk, biar langsung di kamera. Nah, jadi kita akan bikin pola menggunakan guard clipper nomor 2, brother. Jadi nomor 2-nya itu di sini lurus, di sini boleh langsung dihabisin pakai nomor 2. Gitu. Ya, ini 2 atau 3? 2. Oke, sip, kurang lebih gitu lah ya. Yuk kita mulai. Nah, terus sampai atas lurus boleh. Nah, gitu. Jadi kita akan bikin cepak abri atau cepak flat top atau gimana nih? Abri ya. Jadi cepak abri itu bagian depannya lebih panjang ya, sehingga bisa di styling kayak Tintin lah teman-teman ya. Ke atas. Sip, bagus. Oke, nah sebenarnya oke, lanjut bagian belakang lah, nanti saya obrolin. Nah, oke. Nah, untuk bagian belakang nggak apa-apa, nggak harus pakai dibatasi sisir, yang penting kepotong aja. Karena nanti tuh si bagian ini nanti juga akan, maaf ya, akan diproses langsung aja gini. Jadi percuma dibatasin pakai sisir, ya. Yo, mau langsung bulat ke belakang juga boleh, langsung bulat. Nah, gitu dibuletin. Ikutin bentuk kepala juga boleh. Dimasukin. Mau nanti dari 1/4 bagian kepala ini dipotong juga boleh ya, sistemnya boleh gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi pakai nomor 2 langsung tinggi ya, karena kita akan buat sampingnya itu high skin fit teman-teman. Gitu ya. Jadi di sini trenernya ada Afirman. Halo Afirman, yang mana Afirman tuh? Oke. Di sana ada Pak Cecep, halo. Nah, Afirman, Mas Nana agak telat ya? Masuk hari ini nggak? Kalau ini pesertanya kayak baru lihat, aku baru mulai lagi kursusnya. Oh, siap-siap, mantap sekali ya. Sip. Ya, misalkan ini sampingnya udah, ya udah. Berarti bagian sini diambil gini aja, Bang. Dari kepala bagian tertinggi itu apex ya. Gitu. Ah, gitu. Tapi dipas bagian kepala tertingginya mulainya ya. Jangan terlalu depan. Nanti yang ini akan jadi patokan. Nanti pakai clipper overcomb ke depan. Gitu ya. Jadi kita akan bikin model cepak abri teman-teman, atau cepak TNI. Nah, ini sering di request oleh bapak-bapak sih biasanya ya, yang simple. Nah, kurang lebih seperti ini polanya ya. Jadi nanti diambil lagi. Nah, jadi untuk sampingnya dibikin high skin fit. Nggak mau nyampe skin juga boleh. Misalkan sampingnya hanya nomor 1 saja. Oke. Number 1 fit boleh ya. Gitu teman-teman. Jadi nggak mesti harus botak. Kalau orang yang nggak suka botak boleh. Biasanya anak-anak SD yang pengen dicepak, ya jangan terlalu botak lah ya. Oke, sip. Oke, teman-teman, kita akan bikin initial guideline. Kebetulan tadi gak ke record ya. Yuk kita coba record lagi lah ya. Kalau bikin high fade, Bang ya, bikin cepak, Abang dari lancip sini sebenarnya boleh lurus ke belakang. Ya, seperti ini lurus ya. Ya, mau bengkok sedikit pun nggak masalah ya. Cuma rekomendasi aja lurus aja ya. Afirman ya. Oke, yuk kita coba. Nah, kita mulai. Nah, lurus aja, lurus. Jadi lurus dengan ini aja. Ah,
Nah, ke sini ya. Ini kurang dulu. Udah. Tadi pas lancipnya nggak? Pas ya. Oke, sepertinya pas lancipnya di sini nih. Jadi nanti jadinya middle. Oke, bagus. Nah, kita bikin high skin fade. High skin fade itu biasanya bagian belakang itu di atas tulang oksipital. Jangan nanggung, bikin polanya di bawah tulang oksipital, nanti itu ngilangin garisnya susah bang. Ya, gitu. Kebetulan ini tulang oksipitalnya nggak terlalu kelihatan ya, nggak ada malah, lebih flat kepalanya. Sip, seperti gitu ya. Mau lurus boleh, mau sedikit lebih landai juga boleh ya. Cuman kalau ada tulang oksipitalnya, kalau bisa di atas tulang oksipital gitu, jangan di bawahnya. Oke, setelah bikin inisial guideline ya seperti biasa kita bersihin area di bawah inisial guideline ya. Kenapa nggak semua langsung dibersihin? Misalkan dari sini. Nah, karena nanti daerah sini akan dipakai untuk silet teman-teman, pakai razor ya. Kita putuskan menggunakan razor agar bersih ya, biar nggak kelihatan warna-warna putihnya, biar clean cut ya, gitu teman-teman ya. Nah selanjutnya, memang untuk setelah beres ini ada beberapa versi saya juga bisa ya ngajarin pemula itu langsung pakai nol open. Itu kadang beberapa peserta yang baru belajar tuh kalau pakai nol open selalu susah ngilangin garisnya. Jadi kita ganti menggunakan setengah close. Karena setengah close ini mirip dengan nol open. Yuk kita mulai ya. Gitu. Oke, dibuat sekitar lebarnya 1 cm ya. Jadi untuk yang baru belajar itu saya selalu ngasih dulu setengah close di sini ya. Sip, bagus, lanjut. Oke, di rambut kayak gini tantangannya beberapa garis kadang nggak kelihatan ya. Di garis nggak kelihatan beberapa garis. Oke, makanya supaya lebih bersih saya mau pakai silet. Oke, sip ya. Tuh, garis pun nggak kelihatan ya, benar nggak sih bang? Benar. Si garis pun. Nah, tuh di sini garis pun nggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa. Nanti di sini di no open, no middle ya, lalu no close. Sip. Bagus ya. Kita lanjutkan bang ya, nol open di bawahnya setengah close yang tadi ya, jangan terlalu tinggi. Oke, sip. Lalu di no close ya, middle ya. Di no middle. Cuman kalau di beberapa kasus kalau masih ada garis di nol close ya, dilanjut ya. Cuma karena berhubung rambutnya ini nggak kelihatan garis ya, bisa lebih mudah, bisa lebih cepat harusnya. Oke, jadi nol open, nol middle, nol open, nol middle. Kalau ada masih garis, nol close boleh. Mainkan situasinya atau levernya teman-teman. Lever itu dalam bahasa Indonesianya tuas ya, yang ada di samping clipper tuh. Oke, kurang lebih seperti itu. Yang sebelah kanan sama lah teman-teman. Jadi saya nggak akan terlalu banyak waktu untuk ke kanannya ya. Oke, dah kita lanjut ya. Seperti biasa, udah sampai sini, udah kayak nyukur taper ya. Satu open, satu close, lalu setengah. Ya. Oke, mantap. Jadi ini menggunakan guard clipper nomor 1 teman-teman. Sini terus ke belakang ya, satu open.
Kurang lebih gitu teman-teman ya. Nah, jadi udah satu open, satu close teman-teman ya. Jadi kalau kelihatan garisnya sebenarnya kita ngilangin garis nih satu close ini. Kalau masih ada garis lagi ya pakai setengah. Gitu aja teman-teman ya. Mantap. Oke, terus diulang-ulang sampai si garisnya hilang ya. Oke, bagus. Jadi tantangan sekali. Di sini ada dua warna, ada warna hitam, ada warna putih, hitam, putih. Jadi dua warna, ini tantangan sekali teman-teman ya. Nah, terus. Nah, itu benar. Oke. Nah, sekarang ya pakai setengah ya untuk bagian-bagian bawah di sini ya supaya lebih bersih teman-teman. Ya. Hati yang terlalu tinggi ya Mas ya. Kalaupun mau tinggi ngambang di atas permukaan yang nomor 1 tadi ya. Jadi nggak ngerusak. Gitu. Paling jam 12-an gitu ya. Mantap nih, masih pakai setengah. Nah teman-teman, kita akan hilangkan rambut yang kayak polisi tidur di sini. Nah, lagi dikasih tahu dulu sama Abdul. Kalau bisa agak sedikit nanjak tapi nggak terlalu nanjak banget ya. Masuk dulu, lalu agak angkat sedikit ya. Coba. Oke. Megang clippernya kalau bisa dari bawah. Nah, lebih enak supaya ketiaknya nggak terlalu ngangkat. Oke, bagus. Untuk bagian belakang ini jangan terlalu ngambang, pas aja di pas bekas nomor 2 tadi ya. Itu jadi patokan. Nah, gitu asal jangan muncul. Oke, sip, lanjut lagi. Gitu teman-teman. Oke, sip. Nah, sehingga yang kayak polisi tidurnya itu ngeblend dengan bagian bawah. Ini teknik clipper overcomb, cuman memang di bagian atas, teman-teman. Untuk membuat cepak harus bisa seperti ini. Nah, sip ya. Terus diulang-ulang beberapa kali lagi. Terus. Nah, oke, ini lebih sedikit. Masuk. Sip. Bagus. Agak angkat. Nah, gitu bener. Masuk, agak angkat ya. Jadi bisa dibilang triangular atau segitiga teman-teman. Cuman ini versi pendeknya banget ya. Kalau versi panjang nanti jadinya pompadour. Nah, ini versi pendek mungkin sekitar nomor 2 tuh 6 mili, tapi agak sedikit triangular ya. Atau kalau kita lebaikan nanjak gini teman-teman ya. Cuman ini versi yang pendeknya ya. Oke. Tuh teman-teman udah ngeblend ya yang tadi kayak polisi tidur. Kita sebutnya kayak polisi tidur ya karena ngejeglok ya. Gitu. Sip. Nah, ini ada dikit-dikit lagi, coba di apa sih, di keker. Keker bahasa Sunda atau apa ya. Nah, gitu. Jangan sampai di sini antara nomor 2 sama yang overcomb tadi ada kayak polisi tidur ya. Oke. Sip. Untuk potong bagian samping nanti si clippernya dirubah lagi cara megangnya. Nah, gitu. Nanti sekarang kita fokus ke atas dulu ya. Nah, sekarang bagian sini, bagian depan. Nah, kalau bagian depan seperti ini ya, nyerong. Jadi nggak lurus seperti ini, jadi agak nyerong. Jadi agak sedikit pelawan. Karena kalau misalkan kita seperti ini, kadang si rambut malah kedorong. Nah, agak nyerong ini, angkat. Nanti berpatokan ke yang mana? Yang ini.
ya. Masuk, angkat, agak nanjak ya, gitu ya. Nanti sisanya pakai gunting. Coba, oke. Masuk. Nah, jangan nyerong gini. Jangan dulu. Gitu. Nah, cari aman dulu lah. Mungkin nanti yang di situ bisa pakai gunting atau apa. Nah, masuk dulu, angkat. Itu rambut kan lepek ya, tidur. Jadi kita boleh nukik dulu untuk membangunkan rambut yang tidur kan. Lalu kita angkat tuh, pasti ada rambut yang lebih gitu. Jadi boleh agak sedikit nukik dulu sisirnya untuk membangunkan rambut yang di sini. Lalu kita angkat. Nah, ada rambut yang lebih. Ulang. Oke, terus ulangi lagi ke sebelah sini juga boleh. Lalu angkat. Nah, gitu. Sip, udah. Coba sisir-sisir dan lihat ke kaca. Sip, rapiin dulu, bersihin dulu. Lihat ke kaca. Sip. Nah, untuk sisanya kadang kita pakai trap ya, pakai teknik trap atau diangkat. Dibasahin dulu ya. Gitu. Tapi sebelum teknik trap ya coba dirapihin di area sini ya. Sempurnakan dulu yang kurang-kurangnya ya. Ini udah mulus sekali teman-teman ya. Ujung-ujungnya sip dikit ya. Oke, dorong, angkat. Nah, jadi memang untuk bagian atas tuh enaknya si tangan kita tuh di bawah clipper biar nggak terlalu ngangkat. Gitu. Kalau masnya lagi sendiri sih nggak apa-apa sih, bebas ya. Kalau pas lagi nyukur. Cuman kadang kalau aku posting di YouTube terus ada yang salah sedikit, nah tahu sendiri ya netizennya gimana gitu. Tapi kalau sendiri abang nyukur bebas sih, senyamannya aja sih gitu. Kadang kan kita tuh ada alasan malas mindahin tangan gitu kan, bener nggak? Lagi malas gitu kan. Kadang gitu kalau lagi di lapangan. Sip, mantap tuh teman-teman, udah mulus lagi ya cepaknya. Oke, sekarang finishing bagian depan. Perlu dibasahin terlebih dahulu ya, supaya nurut teman-teman. Udah cukup, biar nggak terlalu kena muka atau wajah bapaknya. Oke, nah sekarang menggunakan teknik penarikan atau elevasi atau elevation teman-teman ke bagian atas ya. Pengangkatan ya, bukan penarikannya. Kita angkat. Body positioning ada di belakangnya ya. Nah, biar nyaman. Sip. Patokan yang udah pendek itu jadi acuan. Nah, ini ya. Gitu. Jangan sampai ngerusak. Boleh sedikit pakai teknik point cut biar menyatu, boleh. Agak miring-miring, betul? Bisa belum? Nah, jadi biar lebih menyatu dan teksturnya juga lebih bagus, nggak terlalu patah ya. Oke, bagus. Aduh, sorry, saya sambil ngelihat gitu. Oke, coba round ya, ke kanan ke kiri itu jadi melengkung. Nah, round artinya mengelilingi bentuk kepala ya. Nah, gitu teman-teman ya. Sip. Nah, jadi lebih alami hasilnya kalau pakai teknik point cut seperti ini. Point cut itu mendekin rambut sambil menghasilkan tekstur. Di point cut hanya menghasilkan tekstur tanpa memendekin rambut. Kalau deep point cut, jadi deep itu hanya memotong rambut dalam-dalamnya saja gitu. Kalau ini point cut, si arah gunting itu nyerong ya, kurang lebih gitu. Sip, udah cek lagi, cross check ulang ya, nggak mesti harus motong banyak. Sip ya. Oke teman-teman, bagian bawahnya kita razor ya, kita kerik supaya benar-benar bersih. Alasannya kenapa? Karena rambutnya ada warna hitam putih gitu, suka kelihatan ya. Bang, langsung aja ke bawah bang. Nah sebelah sana ya. Nah segitu dulu cukup ya. Soalnya penontonnya nggak sabar nih. Pengen nonton. Sip, oke. Bagus ya. Di razor bagian bawahnya supaya menghasilkan bener-bener bersih teman-teman, clean cut ya kategorinya ini. Oke,
Untuk sampingnya kita buat high skin fade teman-teman. Oke, si jempol itu narik kulit teman-teman tuh ya, supaya lebih kencang kulitnya, biar nggak ketarik ke bawah ya. Tuh. Sip. Oke teman-teman, nah seru banget nih situasi kursusnya di Fiksi Barber Course cabang Bandung ya. Bagi teman-teman yang mau kursus, teman-teman bisa WA nomor yang ada di bawah ya, di 0812 1490 3938. Nah teman-teman lihat tuh, lagi didampingi oleh trainernya ya, peserta kursusnya. Dan di sana juga nggak ada yang nggak kalah rapinya juga. Ini lagi bikin cepak teman-teman. Nah, trainer kita yang sabar juga di sini ada Pak Cecep ya. Sip. Oh. Rapi banget ya. Oke. Nah, teman-teman, abang ini dibikin pola dulu biar nggak acak-acakan tujuannya ya. Jadi kalau udah bikin garis, ya udah tinggal narik ke bawah gitu tujuannya bang ya. Oke, sip. Jadi setiap orang punya tujuan masing-masing teman-teman ya. Oke. Kalau masih tajam, lanjutkan. Kalau udah tumpul, boleh ganti ya. Nah teman-teman, bagian leher tuh jangan terlalu neken ya, karena sering perihnya itu pas di bagian leher. Jadi kita sebagai tukang cukur kayak biasa gitu tangan kita tuh. Padahal bagi klien kita, aduh, itu yang paling sensitif itu di leher. Diulang-ulang terus, digesek-gesek silet. Aduh itu perih banget kalau pas mandi teman-teman. Aku soalnya kemarin dibotakin ya teman-teman ya, tuh ya botak ya. Nah pas bagian leher itu diulang-ulang sama si barbernya, si tukang cukurnya ya, orang Pakistan kalau nggak salah. Nah di bagian leher itu kayak perih banget. Tapi pas bagian sininya meskipun diulang-ulang tuh nggak sakit mas Nan. Jadi yang pas bagian leher tuh yang paling sensitif tuh di sini, gitu. Itu pengalaman saya teman-teman ya. Terakhir teman-teman kita hilangkan garis yang ini nih, yang tadi bekas silet ya, diayun-ayun ke atas ya. Terus. Oke, sip. Nah gitu. Boleh. Sip. Mantap. Ulang-ulang lagi di sini ya. Nah itu masih kelihatan jelas. Oke, bagus. Sip. Oke, bagus. Ini untuk menghilangkan garisnya terakhir, garis shaver teman-teman, atau razor ya, sorry. Iya, Firman tapi ngejagain ya. Oke, sip. Coba lihat. Lumayan lah ya, tapi masih ada sedikit-sedikit lagi ya. Nah benar. Cek lagi mundur. Nah itu hilang. Nah itu. Nah gitu. Nah itu masih putih. Nah itu. Lagi yang putih kelihatan. Sudah hilang tuh garisnya teman-teman ya. Kalau tadi kan kelihatan solid ya. Bisa terus diulang-ulang kalau misalkan teman-teman merasa masih ada garis ya. Gunakan mata teman-teman untuk mengeceknya. Mundur 2 langkah, coba cek. Coba menurut abang gimana? Yang mana? Masih ada nggak? Area sini dikit misalkan ya. Gitu. Jadi memang usahakan mundur beberapa langkah ke belakang dan biasanya akan terlihat. Kalau kita mata semakin mendekat ke target, kadang kayak yang udah bagus. Gimana? Udah hilang ya? Oke, kita lanjut ke yang lain ya.
Itu dipakai 1,5 untuk kakinya. Nah, makanya tadi kan pas bikin inisial guideline ada gap ya, jarak 1 jari ya. Nah, buat trimmer ini bang, gitu. Oke, bagus. Nah itu. Coba mundur beberapa langkah untuk mengeceknya. Oke, lumayan ya, sudah mulai hilang. Dikit-dikit lagi di sini. Sip. Bagus. Nah, ini juga ya kelihatan. Oke, soft boleh agak nukik di sini, boleh agak nukik terus di flick. Oke, nah gitu. Oh, sip. Nah, coba bawa ini sikat sih. Boleh lah, sikat itu boleh. Coba bersihkan. Udah hilang ya. Dikit-dikit lagi boleh. Nah, nggak hilang, agak nukik boleh, agak nukik sih ininya. Nah, gimana? Hilang ya? Lanjutkan, coba lihat. Oh, yang sebelah sana juga sama prosesnya. Hilang teman-teman ya. Gitu. Ini kayak pakai editan penajam ya. Penajam tuh sharp. Sebenarnya emang karena rambutnya warna hitam putih ya karena kayak gini. Gitu. Kalau diedit terus pakai sharpnya terlalu tinggi, nah kayak gini nih. Ya. Suka ada kayak putih-putih. Tapi ini normal teman-teman ya. Ini nggak pakai sharpness atau ketajamannya nggak ditingkatkan ya. Karena memang ini jenis rambutnya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini hasil potongnya teman-teman. Bersama brother kita dari Purwokerto, dan di sana juga ada peserta-peserta lain sedang praktek teman-teman. Oke teman-teman, dan ini hasil potong bersama peserta kursus dari mana brother? Purwokerto. Oke, ini brother kita dari Purwokerto. Hasil potongan model cepak abri ya. Oke, coba putarkan. Oke, ke depan. Oke, sip, bagus. Coba ke sebelah sana aja. Ada peserta kakinya. Nah, teman-teman, ini bagian belakangnya dan ini bagian samping kanannya sebelah sini ya. Nah, ini tinggal diatur aja tadi tinggal disisir aja teman-teman ya. Di hair dryer bagus lagi lah. Ini takutnya ada yang komen ini kenapa bagian depannya gini. Itu hanya tinggal pengaturan styling aja teman-teman. Dan ini hasilnya. Ini situasi khusus Divisi Barber School Indonesia.